Gagal untuk firman masuk, menunggu susah sekali. Saudara, kalau di gereja mungkin kita khotbah mungkin 30 menit, tapi kadang-kadang nunggu firman itu selesai, itu sudah mulai gelisah, ya kan? Nah, itulah kegagalan bangsa Israel. Menunggu batu itu sang firman itu datang, dan firman itu sampai mereka nyembah berhala. Makanya saya mau kasih tahu sama saudara, berhala nunggu firman itu HP. Kalau saudara dengar khotbah, bagusnya bawa Alkitab seperti ini, supaya HP nggak membuat saudara nyembah berhala. Nanti ada semua masuk, saudara tergoda, lupa dengar firman. Maka kegagalan bangsa Israel pertama, gagal menunggu firman itu sampai di mereka. Maka Musa harus naik lagi 40 hari ke Gunung Sinai, dan yang kedua berhasil. Tapi waktu itu saudara, hanya satu suku yang tidak nyembah berhala, itulah suku Lewi. Mereka tidak mau ikut nyembah itu karena suku Lewi ngerti bahwa mereka ditugaskan untuk menjaga sang kebenaran. Setelah 40 hari firman itu turun, maka firman itu menuntun bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Itu 40 tahun, angka 40 selanjutnya. Setelah 40 tahun Musa membimbing mereka, mendidik mereka, Musa menjadi speaker, Musa menjadi narasumber, Musa berkhotbah. Bayangkan saudara, mereka di training selama 40 tahun. Baru Musa pamit. Musa bilang begini, dalam Keluaran pasal 33, Musa bilang begini, oke, sebelum saya mau pulang ke surga, saya mau memberkati saudara. Musa bilang begini, saya mau memberkati saudara, tapi sebelum saya berdoa ada 4 hal yang Musa pesankan. Yang pertama, Musa bilang begini, yang pertama, Tuhan itu Allah yang suci. Ya Allah yang suci. Dia perkenalkan siapa Tuhan yang menuntun mereka selanjutnya untuk menguasai tanah Kanaan. Setelah dia cerita firman Yesus, yang kedua, Tuhan itu api yang menghanguskan. Sudah disucikan itu keluar dari pasal 33. Dan yang ketiga, ingat, tangan Tuhan. Hidupmu di tangan Tuhan. Ketika kau ada masalah, ada tangan Tuhan. Kalau nggak ada pergumulan, ada tangan Tuhan. Dan yang keempat, Musa bilang gini, mereka harus duduk di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. 4 hal itu sebelum Tuhan Musa memberkati bangsa Israel. Ingat 4 hal. Satu, Tuhan itu suci. Yang kedua, ada api yang akan menghanguskan, memproses mereka terus. Dan yang ketiga, hidupmu ada di tangan Tuhan. Dan yang keempat, Musa berkata, engkau harus duduk di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. Selalu saudara. Setelah itu Musa memberkati 12 suku. Setelah itu Musa meninggal. Setelah Musa meninggal, maka diberikanlah estafet kepada Yosua. Saya mau sampai sini, saudara, kira-kira apa sih hubungan sama kenaikan Yesus Kristus? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berdoa, berpuasa 40 hari. Yesus berkumpul untuk pelayanannya. Yesus meminta kepada Bapa, beri saya anugerah, beri saya mujizat, beri saya kemuliaan, glory. Dan selama pelayanan Yesus, setelah 40 hari dia berpuasa, hidup Yesus mengalami namanya transformasi yang luar biasa. Dia mengalami kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Seluruh perkataan Yesus, firman itu bukan hanya batu, firman itu bukan hanya tertulis, tapi firman yang hidup itu berkuasa, berotoritas, mengajar, melatih, membuat murid-muridnya yang takut jadi pemberani, yang kecewa menjadi semangat. Semua mereka diubah oleh sang firman yang hidup itu selama Yesus melayani Tuhan. Berarti saudara-saudara, kita butuh namanya transformasi 40 hari supaya mengubah hidup kita. Saudara, saya ini beberapa waktu yang lalu dengar seorang, ini bukan orang Kristen. Saudara mungkin kalau buka YouTube kenal, kalau saya sebut namanya KDM, bukan Krisdayanti ya. KDM itu Kang Deddy Mulyadi. Dia ini orang Islam. Dia ini bukan orang Kristen, tapi idenya itu kena di otak saya. Dia bilang gini,
Saudara-saudara, saya ini walaupun bukan orang Buddha, orang Hindu begini, saya belajar daripada keyakinan mereka. Saya nggak tahu apa Buddha, apa Hindu, dia bilang begini. Mereka itu ada beberapa kelas. Kelas yang rendah namanya Sudra. Kelas di atas lagi namanya Brahma. Di atas Brahma itu ada namanya Resi. Dia bilang gini, kalau kelas Sudra itu, maaf ya, menunya itu kedagingan. Ya, suka kawin cerai gitu kan. Istri 1, 2, 3, semua kedagingan. Itu kelasnya Sudra. Itu kelas kedagingan. Itu kalau kelas Brahma itu, kalau sudah melihat orang kubur itu ada namanya, ada tanda di sini. Itu namanya kelas Brahma. Mereka sudah nggak lagi mikir uang. Mereka sudah kemana-mana memberkati orang. Tapi kelas Resi itu mereka sudah petapa di gunung. Mereka akhirnya tinggal di gunung. Mereka nggak betul-betul malah tutup mata. Mereka bisa bertahun-tahun itu betapa. Nah soalnya gini, manusia juga ada kelas yang mana? Kelas makan minum, kelas kedagingan, atau sudah mulai kelas lebih lagi hamba Tuhan. Kita lebih lagi kelas menghidupkan firman Tuhan. Maka Yesus untuk mengalami namanya transformasi mengajar kepada muridnya, engkau harus mengalahkan kedagingan, engkau harus mengalahkan keduniawian, engkau harus bertransformasi menjadi manusia Tuhan yang diubah oleh Tuhan. Maka 40 hari Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau ingin menjadi manusia Tuhan, kita punya 5G, saudara. 5G artinya G yang pertama itu adalah goal. Gold itu, saudara, kalau mau jadi emas murni, Anda harus buang segala batu. Saya ini, saudara, waktu SMP di kampung kami di Kapuas Hulu itu, saya ikut kerja emas. Itu untuk mendapatkan emas yang hanya 1 gram, itu harus menyingkirkan batu itu beribu-ribu gram dan beribu-ribu kilo, baru kita dapat emas murni. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkenan, emas yang murni, yang mahal di mata Tuhan, banyak yang harus kita buang dalam hidup kita. Banyak orang kita singkirkan yang gak berguna. Pasir, kalau kampung kami namanya payak, gitu kan. Segala batu, segala hal yang tidak perlu singkirkan untuk kita mendapat emas yang murni itu. Makanya proses 40 hari ini proses pemurnian. Setelah Yesus memurnikan, makanya muncul yang kedua namanya melayani, saudara. Melayani khotbah 3,5 tahun. Nah, sama dengan Musa. Sebelum Yesus naik ke surga, persis kayak Musa sebenarnya, saudara. Sebelum dia pulang ke rumah Bapa, dia mengangkat tangannya, dia memberkati umatnya. Luar biasa. Dan pertanyaannya, Yesus naik ke surga, apa yang dia buat? Yang pertama, saudara, sebenarnya saya ingin pemain musik maju ke depan. Ayo, maju ke depan sebentar. Mana pemain musik semua? Ayo maju. Saudara kasih Tuhan, apa yang harus murid-muridnya buat? Yang harus murid-muridnya buat adalah mereka harus berubah fokus. Coba kita sama-sama bersama ubah fokus hidup kita. 1, 2, 3. Fokus hidup kita. Kurang kuat. 1, 2, 3. Setelah mereka memandang Yesus naik ke surga, mereka betul-betul berubah fokusnya. Mereka tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang duniawi. Mereka tidak lagi mempermasalahkan masalah selera manusia. Mereka hanya fokus pada khotbah, menyenangkan Tuhan. Petrus mengalami transformasi rohnya. Petrus tidak takut lagi. Petrus berkhotbah dengan berani. Dia ceritakan bangsa Israel, kamu seperti apa? Kamu yang salib dia, kamu yang bunuh Yesus. Petrus tidak takut ditembak, dia tidak takut mati, karena hidupnya betul-betul mengalami tahu tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya saudara, setelah dia mengalami transformasi, kenaikan Yesus, dia melihat Yesus hidup, your life. Itu yang tadi yang mereka tadi. Kalau kita mengalami ini, makanya lagu kita beda.
Saya tadi waktu dengar lagu Ibu Gemala dari awal sampai akhir begini, wow. Ini saatnya kalau kita jadi anak Tuhan mengalami kebangkitan kenaikan Yesus, lagunya beda. Coba mulai lagu pertama. Lagu pertama, mainkan musik.